Taqullaha wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah rahimakumullah, kita akan melanjutkan bahasan hadis tentang ihsan di dalam segala aspek kehidupan, dalam segala hal. Ini hadis riwayat Muslim dari Syaddad bagian yang kedua. Dan pada waktu yang lalu sudah kita bahas tausik, kemudian tarikh, tashih, dan takhrij hadis. Dan sekarang posisinya adalah dalam tahlilul hadis atau syarah. Bunyinya adalah innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mempardukan kataba ihsan dalam perbuatan ihsan ala kulli syai' atas segala sesuatu. Fa idza qataltum, dan apabila kalian membunuh, fa ahsinul qitlah, ihsan dalam pembunuhan. Makanya di sini dikatakan oleh Syaddad, sintan hafidtuhuma, dua hal kami pelihara. Karena itu kan biasanya kalau di dalam membunuh itu baik-baik, tidak bisa baik-baik. Demikian pula dalam menyembelih, itu kan kekerasan, tapi ini harus ihsan. Makanya harus dipelihara, kata sahabat Rasul bernama Syaddad bin Aus Sintan. Pertama adalah fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Dan yang kedua, wa idza dabahtum fa ahsinud dabha. Apabila menyembelih, maka ihsanlah dalam penyembelihan. Wal yuhidda ahadukum syapratahu fal yurih dahbihatahu. Maka harus seket, harus runcing pisaunya, sehingga lebih memberikan istirahat, lebih memberikan kenikmatan bagi yang disembelih. Dan sarahnya adalah faidah qataltum sekarang. Faidah qataltum, dan apabila kalian membunuh, fa ahsinul qitlah, maka berbuat baiklah di dalam pembunuhan. Kalimat qataltum di sini berarti kan membunuh. Jadi bersifat umum. Membunuh apa? Baik dalam menegakkan hukum, seperti dalam kisos, rajam bagi pezina muhsan, atau membunuh hewan yang membahayakan. Kalau di Bandung banyak pembunuhan nyamuk, pembunuhan lalat. Namun menurut Utsaimin, kalimat ini lebih terfokus pada membunuh hewan yang tidak dimakan, tapi menimbulkan bahaya jika tidak dibunuh. Seperti ular berbisa, anjing gila. Sedangkan fa ahsinul qitlah, berbuat baik atau berbuat ihsanlah ketika membunuh, itu mengandung perintah untuk melakukannya secara baik. Tidak menyiksa, tidak memperpanjang penderitaan. Jadi kalau membunuh tikus, launan, potong buntutnya, potong sukuna, jangan seperti itu. Kalau bunuh ya bunuh yang secara baik. Jangan sampai menyiksa, jangan sampai menderita. Jadi usahakanlah dengan cara yang sangat cepat menimbulkan kematian. Dan di dalam urusan pembunuhan manusia, diriwayatkan dari Abdillah, maksudnya Ibnu Mas'ud. Jadi kalau di dalam hadis tidak menyebut nama orang tua, an Abdillah,
itu pasti maksudnya Abdullah bin Mas'ud. Itu mah sudah kesepakatan ya para ahli hadis. Ya kalau di dalam kitab hadis an Abdillah itu Ibnu Mas'ud. Sebab kalau nama lain pasti, kalau Abdullah lain pasti nama ayahnya. An ibni Abbas, an ibni Umar, an ibni Amr. Tapi kalau an Abdullah Ibnu Mas'ud. Rasulullah SAW bersabda, la yahillu damu mri'in, tidak halal darah seseorang muslim yang muslim, yashhadu an la ilaha illallah, bersyahadat bahwa tiada Tuhan selain Allah, wa anni rasulullah, dan bersaksi bahwa aku itu adalah utusan Allah, illa bi ihda salasin, kecuali melakukan salah satu dari 3, yaitu an-nafsu bin nafsi, jiwa bayar jiwa, itu kisos. Yang kedua as-saibu zani, orang yang bersuami atau beristri berzina, maka itu hukum zinah muhsan, dirajam sampai mati. Wal farik minad-din, dan keluar dari Islam, at-tariku lil jamaah, yang menentang jamaah. Jadi keluar dari Islamnya itu sambil memberontak, sambil menjelek-jelekan. Jadi al-fariqu minad-dinnya at-tariku lil jamaah. Jadi kalau keluar dari Islam rencepan, tidak mengganggu kaum muslimin, tidak bisa dihukum mati. Tapi kalau dia keluar dari Islam dan menentang Islam, ya kalau sekarang salah satu contoh di media massa itu ada yang namanya Saifuddin lagi, bukan Saifuddin saya, Saifuddin Ibrahim. Itu kan jelek-jelekan Islam. Itu sebetulnya dihukum mati kalau dalam Islam. Cuman kalau di kita di Indonesia, siapa yang menghukum matinya? Karena justru itu didukung gitu ya. Justru orang yang jelek-jelekan Islam itu kan didukung. Kan yang sekarang yang tidak didukung itu kalau menjelek-jelekan agama lain. Kalau menjelek-jelekan agama lain, umat Islam menjelek-jelekan agama lain, baru itu dibiarkan. Jadi kalau menjelekkan Islam itu diantep. Kalau sekarang kan begitu. bisa mendapat jabatan kalau menjelek-jelekan Islam. Nah itu 3, salah satu orang yang berbuat 3 hal, walaupun dia sudah bersyahadat, itu dihukum mati. Hadis ini memberi isyarat, siapapun yang telah berikrar syahadat bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad sebagai Rasul Allah, maka harus mendapat perlindungan dari sesama muslim, baik darah maupun harta. Jadi harus dihormati, dijaga kehormatannya, jangan diganggu. Kemudian prinsip syahadat adalah pengakuan keesaan Allah dan kerasulan Nabi Muhammad. Walaupun mungkin kualitasnya seperti apa, itu bukan urusan. Tapi kalau dia sudah bersyahadat, harus kita lindungi. Ketiga, tidak ada pembunuhan sesama muslim kecuali dalam pelaksanaan hukuman mati, yaitu pada kisos, berzina muhsan, dan berbuat kekacauan pemerintahan yang muslim dengan murtad, sehingga tarikul lil jamaah, menentang jamaah, menentang Islam. Kemudian yang keempat, hukuman bagi yang zina, masih bujangan, jelas adalah 100 kali dan diasingkan 1 tahun. Tapi kalau dia sudah bersuami istri, maka dilakukan dirajam sampai mati. Dan yang kelima, orang yang memerangi Allah dan Rasulnya atau membuat kekacauan atau disebut fitnah. Fitnah itu membuat kekacauan bagi umat Islam. Makanya di dalam surat Al-Baqarah, al-fitnatu asyaddu minal qatl. Membuat kekacauan bagi umat Islam itu lebih berat dari membunuh. Makanya hukum mati bagi yang fitnah. Jadi fitnah di situ, al-fitnatu asyaddu minal qatl,
bukan menuduh orang berbuat salah bagi yang baik. Kalau itu mah tidak termasuk, lebih keras dari pembunuhan. Tapi fitnah itu membuat kekacauan. Itu dihukum mati. Dan di situ hukum matinya fa'ahsinu. Jadi membuat menghukum matinya itu harus secara ihsan, harus secara baik. Jadi dicari cara yang paling tidak merasa sakit. Makanya kalau di Saudi itu sekarang yang melakukan perbuatan tersebut atau hukum kisos atau hukum mati itu dengan pancung. Jadi bukan ditembak kalau di Saudi, hukum pancung. Karena memang hasil penyelidikan, hukum pancung itu lebih manusiawi daripada hukum tembak. Kalau hukum tembak itu umpamanya 13 orang yang menembak, pasti itu ada jarak antara satu penembak yang satu dengan penembak yang lain. Bagaimanapun dikode, bagaimanapun di komando, tapi tetap tidak akan bareng persis. Tapi kalau hukum pancung itu kan ditilas, langsung mati. Dan itu di Masjid Al-Qisos itu, pancung, itu biasanya masih nempel gitu. Kepala saking tidak membekasnya gitu. Baru itu setelah dipindahkan ternyata sudah berpisah lehernya. Dan itu paling manusiawi hukum Islam yang diterapkan di negara-negara yang berdasarkan syariah. Itu fa'ahsinu fil qatlah. Kemudian kalimat berikutnya wa idza dabahtum fa'ahsinud dabha. Wa idza dabahtum, dan apabila menyembelih, kata Abu Thayyib, nama aslinya Syamsul Haq, kitabnya Aunul Ma'bud, yaitu syarah Ibnu Daud ya. Syarah hadis Sunan Abu Daud, bukan Ibnu Daud, Abu Daud. Wafat 1329. Kalimat wa idza dabahtum, jika kamu menyembelih, ini mengarah pada penyembelihan hewan yang halal dimakan. Fa ahsinud dabha, hendaklah menyembelih secara baik, bernama mengikuti aturan syariah, seperti menyebut nama Allah, menghadap kiblat, dan dapat mengeluarkan secara lancar dengan memotong saluran penting, yaitu di leher. Dia sebut itu adalah saluran nafas, saluran makanan, dan saluran darah. Dan ini kita akan buat dabah, menyembelih. Karena di dalam Islam itu harta yang harus dikeluarkan ada nabati, ada hewani. Nabati adalah ketika Idul Fitri, menjelang Idul Fitri, yaitu zakat nabati. Itu harus makanan, bahan makanan atau pengganti dari makanan yang bersumber dari tanaman. Dan Idul Adha harus dari hewani. Makanya pernah saya sebut, Imam Ghazali itu punya prinsip bahwa di dalam kebutuhan manusia itu ada rotubah, ada haroroh. Haroroh itu yang bikin panas, rotubah yang bikin dingin. Bikin dingin adalah tumbuhan. Sedangkan haroroh bikin panas adalah hewan. Makanya konsumsi dan membagikan konsumsi ada dua macam. Ada hewan, yaitu kurban. Ada nabati, yaitu Idul Fitri. Jadi itu sebetulnya zakat fitri dengan kurban itu manusiawi.
Tapi nanti saja ya, bab kurban mungkin ada yang membahas. Jadi di sini kalau menyembelih fa'ahsinud dabha, berbuat ihsanlah di dalam menyembelih. Dengan demikian syarat penyembelihan itu dilakukan atas nama Allah, kemudian memotong saluran napas, memotong saluran darah, memotong saluran pencernaan. Dan itu syarat yang tadi menurut Utsaimin berdasar hadis Rasulullah, ma'an haroddama wa dzukirasmullah alaihi fakuluh. Utsaimin ini orangnya masih hidup ya, Imam Masjidil Haram. Ma'an haroddama wa dzukirasmullah alaihi fakuluh. Apa yang dikeluarkan darah dan disebut nama Allah, maka makanlah. Jadi berdasar hadis ini syarat halalnya memakan hewan adalah disembelih karena Allah dan darahnya mengalir dari seluruh tubuh dan keluar melalui saluran yang dipotong. Telah diakui secara ilmiah bahwa satu-satunya cara mengalirkan darah dari seluruh tubuh hewan adalah dengan memotong leher, disembelih. Karena Allah Subhanahu wa taala mengajarkan seperti itu, dan yang disembelih bukan karena Allah itu haram dimakan. Firman Allah, wala ta'kulu mimma lam yudkarismullah alaih wa innahu lafiskun wa inna syayatin la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum wa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun. Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Sungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan. Sungguhnya syaitan itu membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka membantah kamu. Dan jika kamu menuruti mereka, sungguhnya kamu tentulah menjadi orang-orang musyrik. Surat Al-An'am ayat 121. Jadi di sini berdasar ayat ini jelas syarat yang bisa disembelih, yang bisa dimakan, disebut nama Allah ketika menyembelih. Dan jangan karena setan yujadilukum dan mendorong kepada kemusyrikan. Wal yuhidda ahadukum syaprotahu fal yurih dabihatahu. Kalimat ini merupakan penjelasan tentang bagaimana menyembelih hewan secara ihsan. Di samping mesti memotong saluran darah, saluran napas, saluran pencernaan, juga menggunakan pisau tajam. Karena di sini wal yuhidda ahadukum syaprotahu fal yurih dabihatahu. Harus pisau yang tajam, pisau atau bedog atau golok. Fal yurih, kata Abu Thayyib, fal yurih itu man aroha idah hasolat roha wa irohatuha tahsulu bisa koiha wa imror sikin alaiha bikuatin liusri mautaha fal yastarih min alamah. Dan kata Ibnu Malik itu, lihat rukuhata tastari wa tabrud wa hadanil fi'lan kal bayan lil ihsan fit dabih. Jadi ihsan di dalam dabih itu, menyembelihan itu, sehingga mempercepat kematiannya, mempercepat mengeluarkan darahnya, sehingga hewannya itu cepat beristirahat. Jadi oleh karena itu syarat yang ditentukan berdasar rohah, berdasar hadis ini, ada beberapa hal yang harus kita taati. Pertama, orang yang menyembelih harus orang yang mampu dan bisa mempercepat penyembelihannya.
yang diawet-awet. Makanya menjatuhkan sapinya juga itu harus orang ahli. Itu ada yang menyembelih itu sampai dibarogot sapinya sehingga kabur. Bahkan sekarang itu dengan cara yang bagus itu justru jatuhnya juga santai kalau dengan cara yang bagus ikatannya. Itu saya praktekkan cara-cara yang para ahli itu kita bedol dari belakang itu jatuhnya itu kan pelan, tidak gebut. Kalau nggak gebut itu kan kasihan si sapinya. Nah, makanya harus ahli. Orang yang boleh menyembelih itu harus orang yang sudah mumayyiz, balik, berakal, jangan oleh anak kecil. Karena itu tidak halal sembelihan anak yang belum tamyiz. Seperti orang gila. Karena mereka tidak paham tentang ihsan dalam penyembelihan dengan apa yang dia lakukan. Firman Allah itu dikatakan illa ma dakkaitum. Kalimat dakkaitum kecuali yang kalian sembelih, Al-Maidah ayat 3, itu kan ada kalian. Jadi ada usaha penyembelihannya, ada keinginan. Jadi harus ada kesengajaan dari sembelih. Jadi bukan tidak sengaja. Tiba-tiba sapi menyerang lalu dilawan sampai mati, nah itu bukan menyembelih, itu membunuh. Kemudian yang kedua, orang yang menyembelih harus beragama Islam atau ahli kitab. Al-yauma uhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladina utul kitab hilul lakum wa ta'amukum hilul lahum. Di situ ada yaitu ta'amukum, itu yang kalian sembelih orang mukmin, dan ta'amul ladina utul kitab, orang ahlul kitab. Ahlul kitab adalah Yahudi dan Nasrani. Tapi kan sekarang cenah Yahudi dan Nasrani sudah musyrik, iya. Tetapi ketika ayat ini turun juga sudah musyrik. Yahudi dan Nasrani kan tiba lagi guys musyrik. Sebelum surat Al-Maidah turun, si Yahudi sudah menyembah Uzair kan, Nasrani sudah menyembah Isa. Jadi makanya kan ada yang berpendapat ahlul kitab ayeuna mah beda, sebetulnya sama aja ahlul kitab sekarang dengan ahlul kitab yang lalu. Akidahnya itu macam-macam dari dulu juga. Dan sifat-sifatnya juga sama aja. Kan kalau di Al-Misbah itu diterangkan katanya ahlul kitab sekarang berbeda yang lalu, makanya entong musuhan ke ahlul kitab kan dalam tafsirnya, karena mungkin beliau lebih cenderung harus toleran. Terus toleran padahal kan sama aja ahlul kitab masa silam sama kalau dulu tipe-tipe Yahudi itu karena segala macam, sampai sekarang juga kan begitu. Kalau berkuasa, buktinya kan di Israel, kalau berkuasa kan ganas pisan ke umat Islam, walaupun kepada Nasrani sama aja kalau yang membantah. Jadi kalau yang mau kompromi baru dia baik kan, hatta tattabi'a millatahum. Tapi itu sembelihannya halal. Yang ketiga, ketika memotong hewan mesti bertujuan untuk menyembelih. Jadi jika dia melukai hewan itu tidak bermaksud menyembelih, maka tidak halal untuk dimakan. Karena tegaskan wa idza dabahtum tadi. Dabahtum kalian menyembelih. Kalimat ini mengisyaratkan adanya kesengajaan, maksud dan tujuan menyembelih. Tegasnya jika bukan tujuan, seperti ada seekor binatang menyerang, lalu manusia bertindak membela diri sehingga binatangnya mati, maka itu bukan kesengajaan menyembelih, maka itu tidak bisa dimakan. Itu kalau melawan binatang sampai mati itu namanya bukan
Menyembelih tapi itu membunuh dia. Membunuh. Kemudian keempat, bukan untuk dipersembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Misalnya menyembelih untuk jarum, arepeh, atau sedekah bumi, meskipun ketika menyembelihnya membaca basmalah, tapi karena kepalanya dikubur atau darahnya disebur-seburkan ke bangunan, nah itu kan kemusyrikan itu. Menyembelih untuk selain Allah itu namanya. Dan perbuatan kesyirikan. Maka hewannya tidak bisa dimakan. Allah berfirman, wa ma dubiha 'alan nusuk. Disembelih karena berhala. Al-Maidah ayat 3. Kelima, tidak diikrarkan atau dipanggil nama selain Allah ketika menyembelih. Orang yang menyembelih dengan nama selain Allah, seperti nama nabi, nama oknum tertentu, nama karuhun, nenek moyang, maka daging hewan tidak bisa dimakan. Ini termasuk perbuatan haram. Meskipun yang menyembelihnya muslim atau ahlul kitab, tapi kalau tahu yang dipanggilnya bukan nama Allah ketika menyembelih, makanya harus konsentrasi menyembelih, berpusat kepada penyembelihan. Karena Allah berfirman, innama harrama alaikumul maitah wa dama wa humal khinzir wa ma uhilla li ghairillah. Kalimatnya wa ma uhilla li ghairillah. Disembelih dengan menyebut selain nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keenam, harus menyebut nama Allah. Ketika menyembelih harus menyebut nama Allah. Makanya ketika salah satu masjid ada penyembelihnya para penyisir, orang jagal, enak aja truk dipecit tanpa, ya kalau kurban itu kan ibadah, apalagi ada cara-cara khusus, harus menyebut nama Allah. Wala ta'kulu mimma lam yudkarismullah alaihi wa innahu lafiskun. Dan juga kalimat lam yudkarismullah alaihi yang tidak disebut nama Allah itu harus disebut ketika menyembelih. Ketujuh, alat untuk menyembelih harus pisau tajam atau memotong urat nadi, saluran makan dan saluran napas hewan yang bisa mengalirkan darah sekaligus. Atau sekarang ada mesin potong. Waktu diskusi dengan dokter hewan yang di Ciroyom, jadi dulu itu di Bandung ya alat potongnya itu sudah didesain sedemikian rupa. Jadi memotong, betul-betul memotong hanya dengan mesin. Dan itu tentu saja ketika menghidupkannya harus basmalah alatnya. Jadi berupa pisau atau golok atau bedog atau tajam itu selain bukan kuku, bukan gigi. Dan ini disebut oleh Rasulullah SAW. Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bidil khulaifah fa asaban nas du'un fa asabahu ibilan wa ghanaman qala wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ukhrayatil qaum fa ajilu wa dabahu wa nasabul qudur fa amaron Nabi sallallahu alaihi wasallam bil qudur wa ufiat summa qasama fa adalah asratan minal ghanam bi ba'ir fanadda minha ba'ir fatolabu fa agyahum wa kana fil qaum khairun yasiratun fa ahwa rajulun minhum bisahmin fa habasahullah summa qala inna li hadhil bawaim bahaim au awabida ka awabidil wahs fama ghalabakum minha fasna'u bihi hakada faqala jadi inna narju au nakhaful adu gadan walaisat ma'nan mudan apa nadbahu bil qasbi qala ma anharadam wa dzikirusmullah faquluhu laisa sin wa dufur. Jadi bukan dengan gigi, bukan dengan kuku. Sauhadisukum andalik ammasin fa'ad mun
wa amma tufur pamudal habasyah. Jadi di sini jelas hadis diriwayatkan pada peristiwa Dzulhulaifah ada gonam, ada gonimah dan sebagainya. Rasul itu menandaskan setiap yang ditumpahkan dengan darah dengan nama Allah Subhanahu wa taala makan, kecuali apabila disembelih dengan gigi dan kuku. Dan aku akan sampaikan tentang itu. Adapun gigi, ya itu termasuk tulang. Sedangkan kuku merupakan pisau bagi orang Habsyah. Jadi tidak boleh dengan semacam tulang atau dengan semacam gigi. Itu hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi benar-benar harus dengan pisau. Di dalam hadis ini tergambar pertama, ghanimah merupakan milik bersama kaum muslimin. Jelas. Bila ada hewan lari, maka bisa diburu sebagai binatang buruan. Dan penyembelihannya seperti pada buruan. Hukum buruan dalam surat Al-Maidah. Jika hewan dalam keadaan aman, maka mesti disembelih dengan pisau yang tajam. Keempat, jangan menggunakan kuku atau tulang. Kelima, sembelihan dengan pisau tajam itu merupakan darah dari saluran tubuh, menumpahkan darah. Itu merupakan cara yang terbaik dalam penyembelihan. Menyembelihan dengan cara tidak mengalirkan darah seperti disetrum, dicekik, dipukul, dimasukkan air panas, meskipun dengan membaca basmalah statusnya bangkai, maka tidak boleh dimakan. Makanya menyembelih secara ihsan itu sesuai dengan aturan syariah. Itu sarahnya. Sekarang kita lihat takwil hadis ini. Pertama, sabda Rasul ini menginformasikan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada umat yang cukup penting. Dua hal yang disebut yang harus dijaga sebagai yang dimaksud, yaitu kemestian ihsan dalam segala hal, bahkan dalam pembunuhan dan penyembelihan. Jadi ihsan itu dalam segala aspek kehidupan, dan di dalam pembunuhan penyembelihan juga harus ihsan. Dan ihsan itu ada kepada orang tua kepada anak, kepada tetangga, kepada keluarga lain. Bagaimana cara-caranya telah diatur di dalam berbagai ayat. Kedua, cakupan ihsan dalam bentuk ritual adalah beribadah kepada Allah seperti sudah kita bahas pada makalah pertama, anta'budallah ka'annaka tarah wa illam yakun tarahu fa innahu yarak. Ibadah kepada Allah seakan-akan kamu melihatnya, dan kalau kamu tidak melihat, yakin Allah melihatmu. Jadi itu ihsan dalam ritual. Jadi hati merasa dilihat oleh Allah. Jadi itu ihsan secara ritual. Jadi ihsan itu ada ritual, ada sosial. Ihsan ritual kepada Allah. Ihsan sosial banyak, cukup banyak cakupannya. Baik pada orang tua, anak, kerabat, keluarga, tetangga, bahkan pada semua manusia. Saya kira perlu juga itu diangsur ya. Bagaimana ihsan pada orang tua, kepada anak, pada tetangga. Ketiga, pembunuhan juga mesti dilakukan secara ihsan, baik pada hewan maupun pada manusia yang dihukum mati. Ihsan dalam hukuman mati seperti kisos, zina, muson, perbarontak hanya dilakukan melalui proses peradilan. Makanya hukuman dalam Islam itu selalu melalui proses pengadilan. Ya, tidak boleh ada orang yang murtad langsung dibunuh oleh kita, nggak bisa. Itu harus melalui proses peradilan. Begitu juga perzinahan. Kita tidak bisa tanpa melalui proses pengadilan. Ada salah satu tetangga zina langsung dirajam, nggak bisa. Terus melalui proses. Itu ihsan. Dan di dalam peradilan itu syarat-syaratnya kan ada pendakwa, ada pembela,
ada yang dituntut, ada yang mengadili. Dan itu punya syarat masing-masing. Apalagi kalau hukum perzinahan. Hukum perzinahan itu kalau yang bersangkutannya tidak mau mengaku, si penuduh itu kan harus ada 4 saksi. 4 saksi itu harus membuktikan perzinahan ihsan. Kemudian yang keempat, penyembelihan secara ihsan adalah mengikuti cara dan prosedur syariah, baik cara maupun alatnya. Oleh karena itu penyembelihan harus dilakukan oleh seorang ahli. Pisau atau golok yang tajam sangat ditegaskan di dalam hadis ini secara jelas, karena merupakan syarat yang utama. Takwil kelima, ihsan mencakup dalam segala aspek kehidupan, baik dalam perlakuan kepada seluruh makhluk maupun dalam menegakkan hukum, juga dalam penyembelihan, baik dalam ibadah maupun dalam kepentingan konsumsi. Tatbik hadis, maka pendidikan ihsan itu harus mencakup segala aspek kehidupan. Perlu dikaitkan pula dengan akidah yang membina rasio keimanan, fikih yang membina praktek atau raga keislaman, serta akhlak yang berkaitan dengan perasaan. Jadi ihsan itu di mana letaknya? Namun jika melihat anta budallah ka'annaka tarah, fa illam takun tarah fa innahu yarah, hadis riwayat Al-Bukhari yang lahir 194 wafat 256. Jika melihat pengertian ini jelas bahwa Islam itu arti ritual kepada Allah itu lebih terletak pada perasaan. Jadi kalau 3R, rasio, raga dan rasa. Rasio itu ilmu kalam, ilmu akidah, karena itu melatih berpikir secara benar. Raga itu ilmu fikih, karena praktek kan. Dan akhlak, ihsan itu rasa, pada perasaan. Makanya pembinaan itu harus ketiga-tiganya. Jadi pembinaan rasio dengan ilmu akidah, pembinaan raga dengan ilmu fikih, dan pembinaan rasa itu ilmu akhlak. Makanya kata Imam Ghazali, man tafaqaha bila tasawwuf faqad tajandab wa man tasawwafa bila tafaqquh, barang siapa yang belajar fikih tanpa tasawuf itu pasek katanya. Faqad tapasak wa man tasawwafa bila tafaqquh tajanda. Kalau belajar akhlak tanpa fikih itu nantinya kafir jindik. Imam Ghazali itu. Imam Ghazali walaupun cuma 55 tahun ya usianya, karyanya besar. Ihya. Dia kan lahir tahun 450 dan wafat tahun 505. Cuma 55 tahun Imam Ghazali itu hidupnya di dunia, tapi karyanya besar. Itu ulama-ulama hebat-hebat. Seperti Imam Syafi'i 150 wafat 204, cuma 54 tahun. Karyanya alhum dari salah. Makanya saya bertanya pada diri saya sendiri, sudah 67 tahun, berapa karya dibanding dengan para ulama. Padahal ulama can aya laptop, can aya Google. Sekarang mah teu ngarti bahasa Inggris, bahasa Arab gampang. Tinggal ngutip aja. Itu bahasa Arabnya dikutip ke Google Translate, kan menerjemahkan langsung. Gampang. Cuman harus diedit lagi ya. Jadi itu sekarang gampang. Kata Imam Ghazali itu man tafaqqaha bila tasawuf maka tafassa. Wa man tasawwafa bila tafaqquh faqad tajanda. Kemudian yang kedua, jika alat ibadah itu mencakup 3R, rasio, raga, dan
rasa, maka ihsan itu terlebih pada rasa. Itu harus merasa diawasi oleh Allah. Oleh karena itu akan selalu waspada dan hati-hati dalam segala ucap, sikap, dan tindakan. Jangan sampai menyimpang dari syariah. Ketiga, dalam aspek kehidupan diperlukan kesatuan antara pikiran, perasaan, dan peragaan. Keempat, ihsan untuk kehidupan pribadi juga sangat diperlukan, utamanya memilih makanan yang halal dan yang baik. Itu ihsan kepada pribadi. Oleh karena itu penyembelihan hewan secara ihsan bisa. Itu diserukan ditetapkan tertulis dalam syariah. Kemudian yang kelima, menyembelih hewan secara syariah lebih sehat. Baik pada hewan maupun bagi konsumsi dagingnya. Fakta tersebut tuh ditemukan oleh dua ilmuwan Jerman, Profesor Wilhelm dan Hazim tadi Universitas Hannover, Jerman. Mereka berdua membandingkan penyembelihan hewan konvensional di barat dengan menyembelih sesuai syariah. Keduanya ingin membandingkan metode manakah yang lebih manusiawi. Sebagai perbandingan dalam syariat Islam, penyembelihan dilakukan dengan pisau tajam dengan memotong 3 saluran pada leher. Itu saluran makanan, saluran napas, dan apa yang disyaratkan tadi. Nah, dalam metode konvensional barat, penyembelihan biasa dilakukan dengan pistol listrik atau membuat hewan pingsan untuk mendapatkan hasil yang valid. Ternyata hasilnya penyembelihan sesuai syariat Islam itu lebih hebat, lebih bagus, lebih sehat. Ya kalau dipingsankan itu kan 3 kali sakitnya si hewan. Pertama ketika disuntik, kedua ketika disembelih, ketiga setelah disembelihnya masih sakit yang dipingsankan. Tapi kalau disembelih secara Islam langsung di sini diteliti oleh mereka, ternyata tidak merasakan sakit si hewan itu, dibuktikan dengan laboratorium. Makanya cara Islam itu lebih ihsan, lebih baik. Kemudian pasca penyembelihan itu mesti dilakukan secara ihsan. Jangan mengganggu fisik hewan sebelum benar-benar mati. Itu kadang-kadang tukang menyembelih ya jagal, itu si sapi masih kekerpekan ditek itu apa tuurna teh itu nggak boleh, karena di dalam Al-Quran dikatakan faida wajabat junubuha fakulu minha. Apabila wajabat junubuha, kalau sudah benar-benar mati baru itu boleh diganggu. Sama ayam juga kalau di pasar gresel kelowong itu lah dilempar ke air panas masih kekerpekan, itu tidak habis darahnya. Makanya kan kata para ahli itu sampai 3 menit katanya nunggunya. Sembelih langsung karena air panas. Itu barang yang kecil, tetapi itu kan katanya nyedot air panas itu. Jadi becena berat. Ya, tapi itu tidak halal. Jadi dalam Al-Quran itu jelas wa idza wajabat junubuha fakulu minha. Jadi kalimat wajabat junubuha itu mengisyaratkan hewan yang disembelih tersebut sudah benar-benar berbaring mati. Jangan mengganggu fisik hewan pasca disembelih sebelum benar-benar mati. Ini merupakan cara sembelihan yang sehat, baik ditinjau dari sudut syariah maupun ilmiah. 7. Ihsan dalam menyembelih berlaku sejak sebelum, jadi caranya harus tertib menjatuhkannya dalam proses dan pasca penyembelihan. Sebelum penyembelihan jangan dipingsankan. Pertama tadi secara ilmiah hewan dipingsankan tuh nggak habis darahnya, kesakitan.
Jangan dibikin stres. Makanya di dalam hadis kita tidak boleh menyembelih hewan hareupeun hewan. Sehingga si hewan tuh ya nonton, itu stres mereka. Dan bagusnya itu kan 24 jam tidak dikasih makan hewan itu. Ya kalau besok mau disembelih kurban, maka sejak kemarin jangan dikasih makan. Biar puasa mereka, hewan itu. Ya, membaca basmalah, memotong 3 saluran, dan pasca penyembelihannya harus dibiarkan dulu sehingga benar-benar mati. Alhamdulillah bapak-bapak ternyata sudah waktunya sudah jam 6, jadi tidak ada kesempatan untuk berdialog. Mudah-mudahan saja ada guna dan manfaatnya 2 periode kajian hadis ini. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.